Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat. Saya akan menerangkan mata kuliah studi kelayakan bisnis di Fotokopi Mantap Jaya. Baik, berikut adalah eksekutif summary. Dalam dunia bisnis di masa sekarang ini akan dapat dirasakan bahwa semakin bergerak ke arah perkembangan dan kemajuan yang pesat melewati batas ruang, gerak, dan waktu. Di lain pihak, gelombang globalisasi semakin tak terbendung, sehingga penyebab manusia berlomba-lomba untuk bersaing dalam berbagai bidang, terutama dalam dunia bisnis. Paduan dari kedua hal tersebut adalah adanya usaha-usaha manusia untuk bersaing dan saling mempengaruhi dalam berbagai bidang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan globalisasi. Oleh karena itu, manusia berusaha dan terus mencoba untuk menciptakan sesuatu yang mampu menguasai dunia bisnis. Analisis aspek hukum. Pertama, jenis badan hukum usaha. Usaha fotokopi ini merupakan kelompok usaha kecil, bisa juga dikatakan dalam bentuk perusahaan perseorangan. Untuk mendirikan usaha fotokopi ini, tidak memerlukan persyaratan khusus bagaimana bentuk badan hukum lainnya. Pendirian usaha fotokopi ini tidak memerlukan modal besar, pendiriannya mudah dan tidak diperlukan organisasi besar, tapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Yang kedua, jenis izin usaha fotokopi Mantap Jaya. Satu, tanda daftar perusahaan atau TDP. Kedua, nomor pokok wajib pajak NPWP. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat, izin domisili. Kelima, izin gangguan. Keenam, izin mendirikan bangunan atau yang disebut IMB. Aspek pasar dan pemasarannya. Salah satu aspek rencana bisnis yang perlu dikaji kelayakannya adalah aspek pasar dan pemasaran. Jika pasar yang akan dituju tidak jelas, proses bisnis ke depan pun tidak jelas, maka resiko kegagalan bisnis menjadi besar. Oleh karena itu, sebelum menganggap bisnis hendaknya dilakukan terlebih dahulu analisis terhadap pasar potensial yang akan dimasuki oleh produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Masih lebih lanjut mengenai aspek pasar dan pemasaran adalah sebagai berikut. Pertama, peluang pasar. Kedua, proyeksi dan permintaan pasar. Tiga, persaingan pasar. Keempat, market share. Kelima, variasi jasa dan harga. Keenam, promosi pasar. Ketujuh, saluran distribusi. Dan delapan, segmentasi target dan posisi pasar. Lanjut ke aspek produksi. Pertama, lokasi usaha. Adapun lokasi yang dirasa cukup potensial atau menjanjikan sebagai tempat didirikannya fotokopi Mantap Jaya, yaitu Jalan Sunan Kalijaga Dalam. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut dinilai cukup strategis dan representatif karena lokasinya terletak di belakang kampus UIN Maliki di Kota Malang. Yang kedua, luas lahan, luas produksi fotokopi Mantap Jaya meliputi sebuah bangunan yang lahannya tidak terlalu luas, namun dinilai tetap representatif, yaitu ukuran 4 meter kali 4 meter. Ketiga, layout. Tokopedia Mantap Jaya mengutamakan pelayanan kepada pelanggan agar merasa nyaman dan aman jika berada dalam lokasi tersebut. Masih lanjut ke aspek teknik dan teknologi. Pertama, teknologi yang digunakan, peralatan yang digunakan oleh fotokopi Mantap Jaya terdiri dari berbagai spesifikasi, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin fotokopi sebanyak 3 buah, mesin jilid sebanyak 1 buah, mesin potong kertas 1 buah, mesin laminating 1 buah, mesin presbika 1 buah, dan komputer 1 buah, printer 1 buah, dan scanner 1 buah, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pengadaan bahan baku atau material. Fotokopi Mantap Jaya melakukan pengadaan bahan baku untuk fotokopi yang berasal dari bahan-bahan yang berkualitas dan terjamin kebersihannya. Bahan baku diambil langsung dari pemasok yang sudah berpengalaman dan mempunyai stok yang besar, sehingga terhindar dari kelangkaan bahan dan bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan bahan baku di fotokopi Mantap Jaya. Ketiga, penjadwalan atau scheduling. Fotokopi Mantap Jaya menentukan penjadwalan berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem full day. Untuk pelayanan toko, mulai buka pada jam 8 sampai dengan tutup jam 21.00. Untuk pelayanan order fotokopi Mantap Jaya siap melayani selama 24 jam. Lanjut ke aspek manajemen. Dalam memulai usaha yang baru didirikan, maka tahap selanjutnya akan dapat ditindaklanjuti
Dengan melalui pembangunan proyek, bisnis, dan implementasi dalam penjelasan selanjutnya akan dikemukakan 4 pendekatan strategi dalam aspek manajemen yang berlaku, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Ketiga, perorganisasian atau organizing. Ketiga, pengarahan atau actuating. Keempat, pengendalian atau controlling. Lanjut ke aspek sumber daya manusia. Seperti aspek sumber daya alam atau SDM, bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau sebaliknya dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia. Rencana bisnis yang akan diimplementasikan melalui pembangunan proyek bisnis secara rutin memerlukan kelayakan aspek sumber daya manusianya. Keberadaan sumber daya manusia hendaknya dianalisis untuk mendapatkan jawaban apakah sumber daya alam diperlukan untuk membangun maupun mengimplementasikan bisnis dapat dimiliki secara layak atau sebaliknya. Kajian aspek ini meliputi hal sebagai berikut. Pertama, perencanaan SDM. Kedua, analisis pekerjaan atau job analisis. Ketiga, rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Keempat, prestasi kerja dan kompensasi. Kelima, keselamatan kerja. Lanjut ke aspek keuangan. Studi aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek usaha sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana usaha yang dimaksud. Keuangan usaha dianalisis untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Karena Fotokopi Mata Jaya merupakan usaha kecil, maka aspek keuangannya pun dibuat secara sederhana dengan jumlah dana yang tidak terlalu besar. Berikut adalah formula yang digunakan oleh Fotokopi Mata Jaya dalam aktivitas usahanya, yakni satu, hasil analisis aspek pemasaran, kedua hasil analisis aspek produksi, ketiga hasil analisis cash flow atau arus kas, laporan laba rugi, dan kelima payback periode PP dalam rupiah, yang keenam net present value, ketujuh internal rate of return, ke-8 profitability index, ke-9 break even point atau BEP atau analisa peluang pokok. Itu ada aspek AMDAL. Yang pertama aspek lingkungan industri. Ini aspek lingkungan luar perusahaan. Yang paling dekat adalah aspek lingkungan industri, di mana bisnis perusahaan tersebut berada di aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan, seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, termasuk kondisi persaingan itu sendiri, menjadi perlu untuk dianalisis guna studi layakan bisnis. Jadi dari Nicholas E. Foster mengemukakan konsep kompetitif strategi yang menganalisis persaingan bisnis berdasarkan pada 5 aspek utama, yakni 5 kekuatan bersaing. Sedangkan menurut R.E. Freeman yang pendapatnya dikutip oleh William dan merekomendasikan aspek yang keenam untuk melengkapi keenam aspek utama yang menjadi pokok bahasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Kedua, persaingan sesama perusahaan di dalam industrinya. Ketiga, ancaman dari produk pengganti. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang terakhir, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Masih di aspek HAMDAL, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai keenam aspek utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Masuknya usaha Fotokopi Jaya sebagai pendatang baru akan menimbulkan inflasi bagi usaha-usaha yang sejenis dengan Fotokopi Mata Jaya yang sudah ada sebelumnya. Misalnya adalah kapasitas produksi menjadi bertambah, terjadinya perebutan bangsa pasar, perebutan sumber daya produksi yang terbatas, naiknya tingkat persaingan, tarif harga yang tidak stabil. Adapun faktor-faktor penghambat pendatang baru masuk ke dalam satu industri atau hambatan masuk adalah sebagai berikut. Pertama, skala ekonomi. Kedua, diferensiasi produk. Ketiga, kecukupan modal. Keempat, biaya peralihan atau switching cost. Yang kelima, aspek kesaluran distribusi. Keenam, ketidakunggulan biaya independen. Keenam, peraturan pemerintah. Di aspek AMDAL, yang kedua, persaingan sesama perusahaan dalam industri. Persaingan dalam industri sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja usaha. Oleh karena itu, Fotokopi Mata Jaya berusaha untuk menyikapi persaingan sebagai salah satu pemicu untuk lebih maju dalam kinerja usaha menurut Porter, sehingga persaingan
dipengaruhi beberapa faktor, yakni pertama jumlah kompetitor, kedua tingkat pertumbuhan industri, yang ketiga karakteristik produksi, yang keempat biaya tetap yang besar, kelima kapasitas, dan terakhir hambatan keluar. Masih di aspek HAMDAL, yang ketiga ancaman dari produk pengganti. Nah, di sini meski Fotokopi Mantap Jaya mempunyai ciri khas yang berada di karakteristik produknya sendiri, usaha ini tetap harus memperhatikan cara lain apabila produknya disamai oleh pesaing lain, misalnya dengan sedikit mengganti produk, tetapi masih menunjukkan ciri khas dari barang tersebut sehingga terdapat diferensi produk. Oleh karena itu, Fotokopi Mantap Jaya berusaha untuk menstabilkan harga untuk menghindari persaingan dalam bidang harga dan ancaman dari produk substitusi. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers nih. Pembeli dapat mempengaruhi usaha Fotokopi Jaya dalam memotong harga, meningkatkan mutu dan pelayanan, serta mengadu perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Kemungkinan kondisi yang dihadapi oleh Fotokopi Jaya ini yang dapat memberikan pengaruh positif atau menguntungkan maupun pengaruh negatif atau merugikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membeli dalam jumlah atau kuantitas besar. Kedua, pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. Ketiga, sifat produk tidak terferensiasi dan banyak pemasok. Keempat, switching cost pemasok adalah kecil. Kelima, kan tidak terlalu penting bagi pembeli. Tiga, pembeli dengan mudah mencari barang substitusinya. Keenam, pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga dan diferensiasi servis. Ketujuh, produk yang dibeli perusahaan mempunyai andil presentasi yang besar bagi biaya produksi pembeli sehingga pembeli akan menawarkan insentif kepada para tenaga kerjanya yang mampu menyediakan produk yang sama dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang relatif sama. Ada yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier nih. Pemasok dapat mempengaruhi produksi Fotokopi Mantap Jaya, lebih kemampuan mereka menaikkan harga atau mengurangi kualitas atau servis. Pemasok akan merasa kuat dengan terpenuhinya beberapa kondisi berikut ini. A. Jumlah pemasok sedikit. B. Produk atau pelayanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang relatif besar. C. Tidak tersedianya produk substitusi. Yang ke D, pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang sama yang dihasilkan Fotokopi Mantap Jaya. Yang E, Fotokopi Mantap Jaya hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Yang keenam, F, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Masih di aspek HAMDAL, yang kedua, aspek lingkungan hidup. Jadi aspek lingkungan hidup ini bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup, misalnya dari sisi udara dan air, rencana bisnis diberikan dapat dilaksanakan secara layak atau sebaliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang dilaksanakan dan perkiraan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. AMDAL dapat dipakai untuk mengolah dan memantau proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Analisis yang dilakukan oleh usaha Fotokopi Mantap Jaya ini meliputi keseluruhan kegiatan pembuatan dokumen atau diri sebagai berikut. A. Rencana kelola lingkungan atau RKL, rencana kelola lingkungan yang dibuat oleh Fotokopi Mantap Jaya merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Fotokopi Mantap Jaya. Yang kedua, rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Hal ini dibuat untuk diajukan kepada instansi yang berwenang. Jadi, Fotokopi Mantap Jaya melakukan suatu pemantauan terhadap lingkungan di sekitar daerah usahanya. Fotokopi Jaya selanjutnya akan diteliti lebih lanjut mengenai dampak apa saja yang mungkin bisa menjadi dan mempengaruhi lingkungan di sekitar daerah usaha Fotokopi Mantap Jaya. Hasil dari kegiatan aktivitas ini akan dilakukan dalam RPL dan kemudian akan dilampirkan dalam pengajuan surat izin usaha ke Dinas Perizinan di daerah setempat, daerah Malang Kota. Kesimpulan berdasarkan analisis dan pengkajian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya,
Maka dapat diberikan suatu kesimpulan mengenai usaha yang dijadikan objek analisis studi kelayakan bisnis oleh penulis. Itu Praktik Mata Jaya. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Itu aspek pasar dan pemasaran. Kedua, aspek produksi atau operasional. Tiga, aspek manajemen. Keempat, aspek sumber daya manusia. Kelima, aspek keuangan. Keenam, aspek lingkungan. Kita ada rekomendasi dari hasil analisis studi layanan bisnis yang dilakukan pada Praktik Mata Jaya. Dilihat dari aspek hukum, pasar, dan pemasaran manajemen, SDM, produksi, teknik, dan teknologi, keuangan, serta aspek AMDAL, maka usaha ini dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.